Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada mahasiswi dan mahasiswa yang telah datang pada perkuliahan pertemuan kedua dari mata kuliah kromatografi. Nah, pada pertemuan mata kuliah kromatografi ini kita akan membahas tentang sejarah atau latar belakang adanya ilmu kromatografi ini. Bagaimana sejarah ilmu kromatografi ini lahir, nanti kita akan bahas tentang untuk apa metode-metode yang digunakan pada kromatografi ini. Jadi kita membahas secara umum saja tentang mata kuliah kromatografi. Nah, di sini kalau kita lihat di slide ini kromatografi pertama kali dikembangkan oleh Mr. Sweet Dia merupakan suatu ahli botani farmasi dari Rusia pada tahun 1903 di situ. Dengan tema publikasi dari pengembang kromatografi yaitu bagaimana cara preparasi pemisahan suatu warna pada pigmen tanaman dengan metode efek absorptif jadi berdasarkan penyerapan di situ, dan memisahkan warna yang terdapat pada suatu tanaman jadi warna pada tanaman itu mengandung pigmen pigmen itu terdiri dari berbagai macam warna di situ pigmen warna. Nah, ini dipisahkan dengan metode diserap berarti berdasarkan ikatan absorpsi di situ Nah, itu sehingga terjadi pemisahan warna misalnya merah, kuning, hijau dan lain-lain sebagainya di situ. Karena kan penyusunan warna utama warna-warna yang ada di alam itu kan warna dasarnya kan adalah biru kuning dan merah Nah, itu pemisahan warnanya. Tetapi apabila 3 warna atau 2 warna dari komponen dicampur akan membentuk warna pigmen warna yang lain Nah, itu yang akan dipisahkan kan Mr. Sweet ini. Nah, kromatografi di sini sendiri adalah suatu teknik teknik pemisahan yang sering digunakan dalam bidang kimia. Jadi intinya dari kromatografi itu adalah memisahkan bagaimana memisahkan suatu komponen komponen di sini yaitu komponen senyawa yang kompleks bahkan multi kompleks di situ menjadi suatu senyawa tunggal yang bisa diidentifikasi. Sehingga apa? Karena dia bisa dipisahkan, bisa diidentifikasi dan bisa ditetapkan kadarnya, maka kromatografi ini merupakan suatu analisis kualitatif, kuantitatif dan preparatif. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang kualitatifnya, yaitu mengidentifikasi apakah dia benar senyawa A atau senyawa B. Sedangkan untuk kuantitatifnya berapa kadar dari senyawa A dan senyawa B. Sedangkan preparatifnya bagaimana cara memisahkannya secara preparatif tekniknya. Nah, kalau kita lihat pada garis besar dari perkembangan ilmu dari kromatografi. Jadi kalau kita lihat di sini ilmu kromatografi itu adalah ilmu dasar ilmu dasar atau ilmu bekal kita dalam menganalisis suatu senyawa untuk kita menganalisis senyawa, terutama senyawa yang kompleks kompleks di sini bukan tunggal kalau tunggal kan biasanya memakai metode spektro sudah cukup titrasi analisis volumetri itu juga sudah
cukup gitu ya, tetapi adalah senyawa-senyawa kompleks ya. Dalam dunia pendidikan ya, baik dalam penelitian di situ ya, atau juga pada perkembangan obat dalam dunia industri ya, untuk menganalisis ya, terus untuk dalam perkembangan uji klinis ya di laboratorium ya, darah sampel ya, atau dan lain-lain, atau makanan, minuman, kosmetik, di situ dengan analisis baik kualitatif dan kuantitatif ya. Pada dasarnya kita menggunakan ilmu kromatografi. Jadi ilmu kromatografi itu adalah sangat penting gitu ya dalam suatu farmasi gitu ya. Makanya dia masuk ke mata kuliah wajib gitu ya. Ya, karena dia bukan mata kuliah pengembangan berikutnya gitu ya, karena dia mata kuliah dasar ya, yang banyak digunakan dalam dunia farmasi ya, dunia kimia ya, di situ. Itu pasti akan digunakan ya. Nah, seperti itu kalau Anda memang terjun ke ke dalam pengembangan suatu produk ya, baik obat, kosmetik di situ ya. Nah, tradisional juga, nah itu memakai teknik kromatografi. Nah, kalau kita lihat di tabel itu bagaimana secara perkembangan kromatografi. Yang pertama pada awal-awal ya, Moses itu ya 15 ini masih standar ya, dia menghilangkan rasa pahit ya dari perairan Mara dengan penambahan kayu tertentu. Nah, ini belum basic ya, jadi makanya belum dinyatakan dia sebagai awal-awal ya penemuan kromatografi gitu. Nah, penemuan awalnya bagaimana di situ ya? Kalau kita lihat di sini yaitu permulaan abad 19 ya. Ya, yaitu oleh Sweet di situ 1903, yaitu Sweet itu mengambil dari adanya kapasitas absorpsi karbon ya dari pemberian jus bit di situ ya. Oh, jadi dengan metode absorpsi penyerapan karbon, jadi memisahkan karbon dari jus bit ya. Jadi kalau kita lihat jus bit itu mengandung karbon gitu ya, diserap gitu ya. Nah, itu sudah memisahkan ya. Jadi memisahkan unsur atom C di situ. Nah, dari permulaan itu yang mempunyai daya, berdasarkan daya absorpsi, Sweet mempunyai terobosan yaitu dengan memisahkan warna ya pada pigmen tanaman ya dengan metode efek absorptif ya. Nah, seperti itu. Terus langsung dikembangkan oleh Ismailov ya, dan saya sabar pada tahun 1938 dia memperkenalkan kromatografis lapis tipis ya, atau KLT itu ya, yang sering digunakan ya pada identifikasi kualitatif ya. Jadi sebelum kita melaksanakan ya isolasi preparatif maupun kuantitatif, misalnya kita melakukan kromatografis tipis ya, atau KLT yang sederhana, biayanya murah dan cepat gitu ya. Nah, ini sudah dikembangkan nih tahun 1938 oleh Ismailov ya. Terus 1940 ya oleh Tesiolus ya, terus dikembangkan lagi ya analisis penerapan dengan metode absorpsi dan elektroforesis. Jadi penyerapan terus ditambah lagi elektroforesis berdasarkan kation dan anion ya, belajar elektroda di situ dan katoda ya. Terus 1941 ya Martin dan Singh ya, dia mempresentasikan suatu model yang efisien dalam suatu kolom pada kromatografi cair. Jadi metode yang efisien nih, kolomnya bagaimana ya. Terus 1944 ya Conseden dan kawan-kawan melakukan perkembangan kromatografi kertas ya di situ ya. Dia mengembangkan kromatografi kertas itu bagaimana ya. Terus 1951 Kramer ya mengembangkan kromatografi gas ya. Ini udah asal mula gas sekarang ya keluar ya untuk penemuannya.
Ya di sini gas apa? Yaitu campuran gas dan padatan. Di sini gas padatan itu ya mungkin adalah fase fase diamnya yang padatan gitu ya. Terus setelah itu dikembangkan lagi 1952 Martin dan James mengembangkan kromatografi gas cair di situ. Ya. Terus 1957 Golay mengembangkan kolom tubuler ya, kolom tubuler yang terbuka. Jadi dia mengembangkan fase diam ya. Nah, ini fase diam ini bisa digunakan baik kromatografi liquid kromato maupun kromatografi gas di sini ya. Nah, jadi kolomnya lebih besar ya, lebih bisa dibuka gitu ya. Terus oleh Stahl, jadi ini Stahl ini bapak KLT ini ya. Nah, 1958 Stahl mengembangkan kembali kromatografi kertas ya. Jadi dia mengembangkan berbagai macam metode ya, contoh-contoh ya dari suatu kromatografi kertas ya. Di sini bisa terus berkembang menjadi KLT yang lebih profesional di situ. Nah, 1965 ya Gidding Jinden ya Gidding di sini mengembangkan teori kromatografi secara keseluruhan ya. Jadi dia mengembangkan teori di sini baik metodenya berbagai macam ya, baik secara absorpsi ya di situ, terus berdasarkan ikatan-ikatan di situ ya. Itu banyak sekali diterangkan dengan berbagai macam teori. Terus 1967 Hubert dan Hulsman dia memperkenalkan ya ini ya kombinasi yaitu HPLC ya antara metode liquid dan kolom dan instrumen jadi sini yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi HPLC itu sudah dikembangkan tahun 1967. Nah sekarang terus berkembang ya dengan perkembangan berbagai macam ya di sini terutama untuk HPLC di situ ya. HPLC terus GC itu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai sekarang, terutama di bidang instrumennya ya. Jadi teknologinya teknologi itu selalu berkembang ya, terus berkembang terutama misalnya pada bagian pompa ya, pompanya ya ada berapa valve di situ ya, ada sampai yang 4 valve, ada yang cuma satu valve, jadi metodenya banyak sekali. Terus ada kolom yang bentuk kolomnya seperti apa, di situ ada suhu kolom yang sudah ditambahkan untuk mempercepat proses elusi dan pemisahan di situ ya. Terus dalam penyuntikan injektor ada yang sudah auto injektor, ada yang sudah yang manual kan gitu ya. Nah itu berbagai macam. Terus ada juga metode pompanya, ada yang isokratik, ada yang gradien. Nah terus berkembang kalau kita ya. Terus ada juga yang dalam bentuk high pressure, ada yang ultra pressure ya metodenya. Terus detektornya juga ya, perkembangan detektor ada UV vis, ada photodiode ya. UV vis itu kan di dalamnya itu ada dua lampu ya, deuterium di situ, ada halogen di situ. Kalau photodiode array cuma satu lampu foto ya. Terus kalau MS di situ ada masa selektif ya, semakin terus ya berkembang ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan HPLC, GC ya itu setiap tahun ya itu selalu berkembang ya, teknologinya selalu bertambah dan bertambah ya, sampai sekarang ini. Nah itu adalah sejarah perkembangan kromatografi ya di dunia ya kalau kita lihat. Nah, bagaimana perkembangan metode kromatografi itu ya, kalau kita lihat historinya dari tahun 1900 ya sampai 1960 ya, berdasarkan metode yang selalu berkembang ya. Jadi metode yang dimanfaatin ya. Jadi di sini metodenya apa nih? Nah, kromatografi itu sendiri ya dibagi dua kalau kita lihat di sini, yaitu berdasarkan mekanisme ya pemisahannya. Dan dari kromatografi ini selalu ya mode pengembangannya melihat dari mekanisme metode pemisahannya atau perubahan. Nah di sini mekanisme apa aja ya. Jadi yang pertama kali itu di dunia yaitu yang pertama adalah mekanisme absorpsi ya. Nah mekanisme absorpsi yaitu ditemukan pada 1900 ya, awal tadi oleh Sweet ya, pemisahan pigmen tadi itu diterapkan pada ya
kromatografi gas dan padatan ya. Jadi prinsip dari kromatografi gas padatan yang 1950 tadi itu adalah dengan metode absorpsi. Nah, sedangkan partisi yang dimulai pada 1940 ya, dari pengembangan apa tadi kalau kita lihat pengembangan dari kromatografi lapis tipis ya, atau kromatografi kertas di situ itu banyak sekali pengembangannya ya. Partisi itu berdasarkan tingkat kelarutannya di situ ya. Nah, bagaimana diterapkannya di situ ya, itu kromatografi planar ya, atau kromatografi kertas, atau juga di situ thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis, terus kromatografi gas liquid ya, itu diterapkan, terus HPLC ya, high pressure liquid chromatography. Nah, itu adalah menggunakan metode partisi. Nah, di samping dua metode yang terkenal ini ya, baik absorpsi, partition di situ, ada metode-metode pemisahan lainnya ya yang terus berkembang, yaitu adalah berdasarkan perbedaan ion ya. Perbedaan ion ini pada elektroforesis ya, kita lihat. Terus ada juga pada ukuran partikel ya, kromatografi ukuran partikel yang berbeda. Jadi ukuran partikel itu pasti berbeda, bentuknya juga berbeda ya. Ada yang bentuknya bulat bercampur yang tidak homogen, ada yang bentuknya homogen, terus ada partikel yang besar ya, kecil di situ ya. Pada ukurannya ada nanti disebut ukuran makro, mikro sampai nanopartikel di situ ya. Nah, ini mempengaruhi apa? Yaitu mempengaruhi dalam dari berat molekulnya ya. Semakin berat molekul BM suatu senyawa semakin besar ya, maka berat partikelnya juga semakin besar. Tetapi senyawa-senyawa yang mempunyai, kalau kita kembali ke kimia medisinal, yang mempunyai berat molekul yang besar itu mempunyai efektivitas yang tinggi. Jadi mempunyai fungsi misalnya farmakologik yang lebih baik daripada senyawa-senyawa yang mempunyai berat molekul yang sangat kecil di situ ya. Karena semakin kompleks komponen senyawa itu, dia mempunyai aktivitas farmakologik yang semakin kompleks pula seperti itu ya. Terus juga ya berdasarkan afinitas ya, daya kerja afinitas. Nah, dari 5 metode pemisahan tadi terus selalu berkembang ya, berkembang metode tadi ya, untuk apa ya, untuk ekstruksi, terus analisis di awal ya, terus elusi analisis, displacement dan lain-lain di situ ya. Nah, ini adalah histori atau sejarah dari perkembangan atau dari konsep suatu kromatografi di situ. Nah, sekarang kita akan membahas ya bagaimana mekanisme ya pemisahan dari suatu kromatografi tadi ya. Tadi sudah di awal tadi di slide sebelumnya, dia berdasarkan absorpsi tadi pada gas solid kromatografi ya diterapkan ya. Terus ada metode partisi pada KLT di situ ya, planar kromatografi ya, PLC, baik. Terus ada gas liquid kromatografi di situ ya. Itu metodenya adalah metode partisi. Terus juga adalah dengan pasangan ion ya, terus penukar ion, terus eksklusi ukuran dari suatu partikel. Sedangkan berdasarkan alat yaitu bermacam-macam ya jenis kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi kertas ya. Terus baru kromatografi lapis tipis ya, KLT. Ini kembali ya, lapis tipis KLT, kertas planar di situ. Terus kromatografi cair kinerja tinggi yaitu KCKT atau sering juga disebut HPLC. Terus kromatografi gas atau KG atau GC ya, yang sering kita kenal ya. Tapi GC di sini bukan
Google Classroom ya. Jadi kalau lihat ada nanti lihat perkuliahan saya melalui GC ya, itu berarti Google Classroom ya, bukan nanti kita akan mempelajari GC ya. Itu berarti kromatografi gas atau gas kromatografi di situ. Nah, bagaimana ya kita untuk melihat perkembangannya ya? Yang pertama kita melakukan pendekatan paling awal ya pada perkembangan kromatografi, yaitu kromatografi kolom dalam pemisahan sampel dalam jumlah besar. Nah, yang kedua adalah pendekatan kimia ya, yang dilakukan. Yang pertama yaitu mencari kondisi pemisahan untuk suatu campuran. Terus yang berikutnya adalah mengoptimalkan beban sampai profil elusi hingga tumpang tindih terjadinya touching band di situ. Ya, jadi ini adalah orientasi ya. Yang ketiga adalah skala linear up ya. Protokol dengan meningkatkan geometri kolom ya, jadi kapasitas kolom itu ditingkatkan sehingga dia dapat memberikan jumlah yang diperlukan dan kemurnian bahan tetap menjadi kondisi yang terbebani dalam pemisahan ya. Jadi kalau kolomnya semakin besar ya, jadi ya kolom semakin besar, tinggi diameternya tinggi kolomnya juga tinggi ya, ini akan mempengaruhi suatu pemisahan ya. Jadi bebannya terlalu berat ini untuk pemisahannya ya, karena akan lama ya proses elusinya ya, dan akan biaya yang tinggi. Jadi harus disesuaikan. Jadi nanti ada namanya optimasi terutama pada kromatografi kolom. Jadi kalau kita lihat kromatografi kolom itu adalah suatu inti dasar dalam suatu pemisahan ya, untuk memperoleh suatu senyawa ya. Jadi kolom itu untuk memperoleh suatu senyawa ya. Nah, dari kolom kromatografi kolom ini sudah dikembangkan menjadi kolom-kolom ya, baik di HPLC, baik di GC dan lainnya ya di situ. Ya. Nah, kolom itu apa? Nah, kolom itu adalah suatu fase diam gitu ya. Sedangkan senyawa yang untuk memisahkannya elusinya, eluennya disebut fase gerak ya. Dan kalau kita lihat ada mobil PES ya, fase gerak, dan ada stasiun PES ya, atau fase diam di situ. Nah, bagaimana kalau kita lihat di dalam suatu kromatografi ya, bagaimana suatu ya hasil ya kromatografi yang memang baik di situ. Nah, secara konvensional atau klasikal ya, kita harus memperhatikan ya beberapa faktor yang mempengaruhi ya untuk memperoleh hasil yang optimal di situ. Yang pertama adalah ukuran kolom ya. Ukuran kolom harus diperhatikan ya, berapa diameter kolomnya ya, baik diameter di sini adalah diameter dalamnya ya, berapa panjang kolomnya itu harus diperhatikan. Jadi ada parameter-parameter pada suatu pemisahan sehingga nanti apa yang kita inginkan ya, seperti itu ya, apakah dalam bentuk yang murni ya, dalam bentuk masih fraksi atau lainnya di situ. Nah, itu harus kita lihat dari ukuran diameter kolom ya. Jadi kolom itu semakin lebar ya diameternya, pemisahan juga tidak akan semakin bagus pula. Tetapi kolom yang diameternya lebih kecil, tingginya lebih tinggi, jadi pemisahannya akan semakin optimal. Tetapi waktu yang diperoleh ya itu akan semakin lama gitu ya, kalau itu secara klasikal ya, karena selalu ada perkembangan ya, jadi perkembangan ilmu dan lain-lain. Jadi ada tambahan instrumen di situ yang bisa mempercepat proses elusi ya, misalnya digunakan pompa di situ ya untuk mengalirkan eluen yang lebih
cepat ya, sehingga proses pemisahan juga akan semakin cepat ya, tidak terlalu lama seperti kromatografi kolom konvensional ya. Nah, ini biasanya ya diadopsi di HPLC maupun di GC ya. Makanya kalau kita lihat di HPLC, lihat kolom itu ya, kolomnya adalah kolom kemas dengan partikel kecil ya, semakin kecil partikelnya terus makin panjang kolomnya dan diameternya semakin kecil, maka pemisahannya juga akan semakin baik ya di situ. Nah, itu dipengaruhi ya. Jadi kita lihat ya. Nah, itu diterapkan di HPLC maupun di GC ya. Kalau kita lihat kolom-kolomnya ya seperti itu. Nah, di sini ya ukuran partikel tadi saya juga sudah terangkan tadi barusan, ada ukuran partikel mempengaruhi ya pada pengemasan kolom. Semakin kecil partikelnya, semakin baik pula pemisahannya. Ya, semakin besar, semakin tidak optimal pemisahannya ya, dari suatu ukuran partikel. Berikutnya adalah ukuran sampel. Sampel yang terlalu pekat akan sulit juga dipisahkan. Sampel yang terlalu kecil sekali konsentrasinya ya akan susah dielusi ya, bukan susah dipisahkan. Jadi harus diperhatikan dari ukuran sampel. Di sini berapa konsentrasi sampel gitu ya. Jadi kalau kita menganalisis sampel ya, dalam suatu sampel, kalau kadarnya terlalu besar ya, itu akan mempengaruhi luas areanya ya, range areanya. Ya seperti aja kalau kita lihat spektro, kadarnya terlalu besar, jadi melebihi dari pembacaan absorbannya, misalnya lebih dari nilai 3, error ya, nggak bakal bisa kedetek. Nah, itu harus kita lihat konsentrasinya, harus kita kecilkan. Jadi konsentrasi makin kecil terdeteksi dalam suatu metode kromatografi di sini ya, baik HPLC baik KLT, itu ya kecil sekali gitu ya. Makin kecil dia bikin selektif ya, semakin sensitif ya, semakin akurasi dia bisa menghitung atau menganalisis secara kuantitatif kadarnya ya, sampai berapa mikrogram di situ ya. Kalau UP CMS bisa sampai nanogram ya, karena disuntikan aja berapa mikro saja sudah kedeteksi ya. Kalau KLT memang paling ya berapa persen ya. Jadi kalau kita buat 0,1% itu sudah bisa dipisahkan gitu ya. Tapi kalau memang 0,1% itu terlalu besar ya, kita turunkan menjadi 0,01%. Tetapi ada pola-pola di situ ya, yang faktor-faktor yang mengganggu ya pada saat pemisahan. Misalnya kalau senyawa-senyawa bahan alam di situ ya, misalnya ada senyawa lain ya seperti klorofil di situ mengganggu pada proses pemisahan. Saya itu menghambat ya, jadi proses elusi akan agak sulit ya. Nah, terus berikutnya ya, terstruktur ya. Jadi bagaimana kita melakukan proses pemisahan ini dengan yang struktur ya, ya harus terpola gitu ya, harus ada orientasi di situ ya. Orientasi dulu, baru optimasi, baru kita memperoleh gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung kita lakukan. Misalnya pada saat KLT, apa segeranya ini di teori ya, kita harus orientasi dulu ya, kita melihat profilnya dulu ya, ada nggak proses pemisahan di situ. Berikut adalah pemisahannya berdasarkan kolom ya, terus dimensi, peralatan dan lain-lain. Ini adalah goalnya ya, goal dalam suatu preparasi kromatografi ya. Jadi kita akan lihat di situ. Nah, model pemisahan yang sering digunakan ya, tidak cocok untuk penggunaan preparatif ya. Di sini ya, seperti buffer ya, penggunaan buffer, reagen pasangan ion ya, ini sulit dihilangkan pada produk yang dimurnikan. Terus mekanisme pemisahannya pada kelarutan yang tinggi ya. Karakterisasi parameter pemisahan relevan atau kritis, contoh optimasi pada kelarutan ya. Jadi kelarutannya apakah dia masuk ke polar, semipolar, dan non polar, ini pada proses partisi ya di situ. Nah, terus yang kita bahas berikut adalah ini yang modern ya. Tadi kan secara tradisional ya, konvensional ya. Nah, kalau modern ini didesain ya, orientasi pada desainnya
Yaitu yang pertama kita harus lihat informasinya, ya kita lihat dulu. Nah, hasil informasi itu sendiri ya ada, kita lihat yang pertama adalah hasil peak, ya hasil peak ya dari atau kromatogram ya, misalnya pada PLC, pada TLC scanner, pada GC, kita lihat hasil peaknya apa, hasil peaknya sigmoid atau tidak di situ, ya runcing atau tidak, apakah terjadi tailing atau tidak, ya kita bisa lihat di situ. Nah, hasil peak ini menandakan bahwa senyawa tadi telah mengalami pemisahan ya, kalau kita lihat ya berdasarkan luas areanya. Ini kita memperoleh adalah luas areanya dan retention time, jadi waktu pemisahannya. Ya, kalau dia peaknya terlalu melebar ya, terlalu melebar ya seperti gunung gitu ya. Nah, ini berarti pemisahannya belum sempurna ya, masih ada senyawa-senyawa lain. Tapi kalau dia runcing ya seperti itu, berarti pemisahan yang diperoleh itu semakin bagus ya, dengan jarak yang peak satu dan peak lainnya saling simultan ya, tidak saling menempel gitu ya. Nah, ada jeda berapa time di situ ya, biasanya berapa detik di situ ya, 10 detik ya dari waktunya pemisahan. Nah, di dalam peak tadi itu ada luas areanya ya, seperti segitiga gitu ya, ada isinya ya, luas area itu diukur. Itu adalah pengganti dari absorbansinya ya, itu adalah untuk kita menghitung kadarnya. Yang kedua adalah kecepatan mendapatkan informasi yang diperoleh. Jadi kita harus melihat dulu nih ya. Yang pertama apa informasi yang diperoleh kecepatannya, yaitu semua model pemisahan yang diperbolehkan. Jadi modelnya apa? Mau baik partisi, mau absorpsi, terus tadi ada perubahan pertukaran ion ya, terus eksklusi dari partikel, ukuran partikel. Nah, itu juga boleh kita. Mana yang lebih bagus pemisahannya. Terus kita memilih yang mana kan gitu ya. Terus setelah itu kita lakukan optimasi ya untuk keperluan dan dari sensitivitas dari pemisahan tadi ya. Nah, ini kita harus optimasi ya. Penelitian tuh harus dioptimasi dulu. Yang berikutnya adalah optimasi untuk kapasitas dari peak ya, berapa ukuran peaknya ya. Terus yang berikutnya ada optimasi dari kecepatan waktunya, berapa menit untuk analisisnya, apakah dia cepat atau lambat. Kalau semakin cepat memperoleh hasil yang bagus ya kita pakai tadi metode itu ya, atau parameter itu ya. Jangan makin lama ya, karena akan mempengaruhi ke pemisahan dan biaya ya di situ. Terus adalah optimasi untuk selektivitas ya, apakah tadi peak yang dihasilkan itu selektif. Nah, itu kita bisa hitung di situ ya. Terus berikutnya adalah materialnya ya. Materialnya apa ya? Pertama hasil dari kromatografi tadi, yaitu peak tadi ya, atau berca di situ ya untuk KLT. Nah, apakah hasil dari kromatografi itu hasil yang terbaiknya bisa dilakukan recovery ya. Kalau bisa itu bagus, berarti metode tadi bisa digunakan untuk analisis berikutnya. Terus hanya dilakukan apabila memungkinkan untuk perbaikan sampel yang utuh terhadap proses permurnian. Jadi kita bisa menghitung impurity-nya ya, kemurnian senyawa tadi apabila kita memperoleh senyawa-senyawa murni. Nah, ini bisa pakai metode kromatografi ya. Kita hitung impurity-nya. Biasanya kita menghitung dengan berapa kali injeksi ya. Nah, dengan menambahkan ya waktu retention time dari senyawa itu ya, berartinya kalau dia waktunya 5 menit kita kalikan 2 kalinya ya, berarti kita tunggu sampai 10 menit ya, misalnya sorry kalau dia 5 menit ya kita kali ya 2 kali 5 ya 10 menit ya. Kita lihat apakah muncul lagi nggak senyawa di situ ya. Ternyata cuma senyawa itu. Nah, kita bisa lihat tanpa menghilangkan baseline ya, dari kita ya. Jadi kita tetap lakukan ada senyawa apa di situ yang kecil. Kalau ya yang kita injeksikan itu ya, jadi kita injeksikan sampai 3 kali ya, kita lihat kita rata-rata impurity-nya. Ternyata tidak ada pengotornya ya, bersih gitu ya, luas areanya
keseluruhannya itu 99% ya, berarti ya impurity-nya kemurnian senyawa itu adalah 99%. Tapi kalau ada pengotor lain yang kedeteksi di situ, berarti impurity-nya juga tinggi kan gitu. Impurity-nya menjadi rendah gitu ya. Tetapi kita lihat juga dengan lambdanya ya. Jadi lambda ini adalah yang dipakai adalah lambda keseluruhan. Jadi dia bisa mendeteksi ya. Apalagi ada teknologi sekarang ini ya kalau kita memakai photodiode-ray ya, kita bisa men-scanning ya, scanning senyawa itu di HPLC ya. Jadi lambda optimal ya. Jadi kalau kita menganalisis itu misal untuk senyawa-senyawa kompleks, kita memakai lambda universal ya. Jadi kalau spektrum itu kan kita pakai lambda optimal ya, kalau ini kita memakai lambda universal di mana semua senyawa itu tertangkap. Tetapi kita tidak tahu intensitasnya yang paling besar di lambda yang mana. Itu adalah tantangan yang beratnya di situ gitu ya. Nah itu, jadi kita mengambil nilai tengahnya lambda ya. Jadi tidak pakai memilih salah satu lambda yang optimal gitu ya. Nah itu yang kekurangannya di situ ya. Tetapi dengan ada detektor yang baru ya, itu bisa mengukur ya. Nah, kalau impurity ya gampang pakai detektor photodiode ray gitu ya, atau PDA. Di situ dia bisa men-scan lambda keseluruhan gitu ya. Ya kita bisa melihat impurity suatu senyawa tadi. Ya, sedangkan MS juga bisa di situ ya. Terus yang berikutnya adalah optimasi untuk kemurnian. Tadi ya juga sudah batas. Terus kecepatan ya pada proses analisis. Terus hasil yang diperoleh ya, produktivitasnya bagaimana. Terus meminimalkan eluen yang hilang. Ya, jadi fase geraknya jangan terlalu boros di sini ya, kalau kita lihat di sini ya. Harus ya, karena mempengaruhi di biaya ya. Kalau semakin lama proses analisisnya, pemisahannya, akan banyak eluen yang digunakan ya, dan eluennya adalah grade yang sangat tinggi ya untuk khusus kromatografi. Jadi di atas proanalisis ya, misalnya eluennya misalnya kayak etanol, asetonitrit itu grade-nya di atas proanalisis ya. Nah ini harus kita perhatikan karena mempengaruhi biaya ya, waktu ya. Jadi waktunya kalau analisis semakin cepat ya, analisisnya akan semakin murah gitu ya, dan efektif dan efisien di situ. Nah di sini ya, setelah kita tadi bahas faktor-faktor tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi di sini ya. Yang berikut adalah kecepatan migrasi pergerakan ya pada suatu solut ya, atau sampel di sini. Di mana diperoleh rumus yaitu D sama dengan CS dibagi CM. D adalah distribusi atau pergerakan ya, migrasinya. CS adalah konsentrasi solut dalam fase diam. Ya, jadi konsentrasi pada fase diam itu yang tertambat ya, yang terikat pada fase diam. Dan CM adalah konsentrasi solut atau zat yang mengikuti eluen. Ya, jadi dia bergerak di fase gerak. Nah, gimana di sini ya? Kalau nilai D-nya semakin besar, ya kan migrasi solutnya lambat. Nilai D semakin besar karena nilai CS-nya juga semakin besar pula. Ya. Nah, nilai CS-nya kan besar nih, ya. Berarti solut itu di fase diam terlalu tinggi. Nah, sehingga kalau dia terlalu tinggi, maka migrasi solut, ya, pergerakan solut dalam fase gerak itu menjadi lambat karena solutnya terlalu banyak di fase diam. Jadi lambat, ya. Karena lambat, waktu yang diperoleh pemisahannya juga akan semakin lama, gitu ya. Dan eluen yang digunakan juga semakin banyak. Nah ini akhirnya menjadi tidak efektif gitu ya, boros gitu ya, boros semuanya deh ya. Dan nilai D semakin kecil berarti migrasi solutnya menjadi cepat ya, dimana nilai CS di situ, konsentrasi CS lebih kecil daripada nilai CM ya. Nah karena CS-nya lebih kecil, jadi konsen solut yang di fase diam itu juga sedikit. Yang banyak dia apa? Di eluen, dia ikut migrasi ke eluen, sehingga nilai D-nya pasti menjadi besar. Nah di sini kalau jika perbandingan distribusi solut cukup besar,
Ya, jadi perbedaan perbandingan nilai D ya, distribusi solutnya dia cukup besar ya, maka campuran solut akan mudah dan cepat dipisahkan. Ya, jadi cepat nih misahnya gitu ya. Kalau perbedaan perbandingannya di situ berbeda lumayan besar. Tapi kalau berbeda sedikit ya pemisahannya juga sedikit. Misalnya antara nilai CS dan CM itu saling berdekatan gitu ya. Nah itu akan sangat sulit. Misalnya kayak gini ya, CS-nya 1, CM-nya 1, ya 1 bagi 1 0 ya, berarti nggak ada pemisahan di situ distribusinya ya. Seperti itu. Terus itu ya waktu migrasinya. Terus berikutnya adalah waktu retensi atau disebut retention time ya, atau RT di situ ya. Di sini TR ya bahasa Indonesianya. Kalau Inggrisnya RT. Nah, waktu retensi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan solut untuk melewati kolom. Ya, jadi solut yang disuntikkan di dalam injektor ya, terus dia akan terbawa oleh eluent dan masuk melalui kolom ya. Nah, setelah kolom dia lepas terbawa masuk ke dalam detektor dan sebagian dibuang. Nah, itu adalah waktu retensinya yang dihitung. Ya, setelah keluar dari kolom itu adalah dia keluar dari kolom itu ya kan, kolom ada input dan output gitu ya melalui selang gitu ya. Nah, itu ya selang, gap kolom di selang itu, gap keluar juga ada selang. Nah, selang ini nanti lari ke detektor. Ya. Nah, lari ke detektor dan dideteksi ya dengan menembakkan sinar. Misalnya kalau pakai UV ya ditembakkan secara monokromatik ya, sinar UV vision di situ. Tergantung apakah detektornya dia pakai apa. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam bentuk keluar ke kolom itu dan dalam bentuk misah semuanya ya. Nah, waktu retensi atau retention time atau RT, faktor retensi disebut K aksen. Itu berbanding lurus dengan nilai distribusi. Ya, tadi ya nilai distribusi migrasi tadi. Jadi kalau kita lihat nilai D ya, D dan faktor retensi K aksen itu sama dengan 0 jika solut di sini nilai D dan K aksennya lebih dari 0, maka waktu retensinya lebih tinggi dari nilai TM ya, waktu migrasinya. Ya, di situ. Nah, berikutnya adalah volume retensi atau FR. Jadi kalau kita lihat rumusnya di sini ya, FR sama dengan FM ya, dikali 1 tambah K aksen ya. Terus K aksen sama dengan ya distribusi dikali ya volume solut dan volume fase gerak gitu ya. Terus dari kedua rumus ini dikonversi menjadi nilai VR sama dengan VM ya, kali 1 ditambah distribusi dibagi FM dibagi FM ya, dimana Fs itu volume dari fase diam, FM itu adalah dari volume fase gerak. Terus berikutnya adalah faktor retardasi atau nilai RF. Ini merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh solut, ya ini biasanya KLT ya, ditempuh solut dengan jarak ditempuh fase gerak ya, di mana nilai RF adalah jarak ditempuh solut dibagi jarak ditempuh fase gerak ya. Jadi jarak yang ditempuh solut itu yang apa? Yaitu kalau kita lihat di sini adalah A ya, A itu adalah jarak ditempuh solut. Yang B itu adalah jarak yang ditempuh fase gerak. Kita lihat di gambar ya. Nah, yang buletan titik ini adalah sampel yang ditotolkan. Nah, sampel yang ditotolkan harus tahu ukurannya berapa. Ya, ukuran jangan terlalu pekat sekali dan jangan terlalu encer sekali. Ya, kita harus tahu persentasenya. Ya, bagaimana melihatnya? Kita lihat di detektor UV vis. Ya, apakah dia sudah mencapai pekat atau tidak? Ya, optimal belum ya? Dilihat dari vis ya, di UV 254 maupun di UV 366 ya. Kalau di UV 254 dilihat pemadaman, oh ini sudah bagus, cocok, tidak terlalu pekat ya, atau tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya. Kalau dia terlalu tebal ya kita turunkan konsentrasinya, tapi kalau dia terlalu tipis kita totolkan kembali gitu ya. Ternyata ditotolkan masih tipis ya, kita naikin konsentrasi dari sampelnya tadi ya. Kita lihat di situ.
Nah ini kita lihat apa namanya, di proses apa namanya, orientasi ya. Terus berikutnya adalah proses absorpsi atau sorpsi di situ ya. Dia adalah suatu pemindahan solut dari fase diam ke fase gerak. Ya, jadi solut yang menempel fase diam itu nanti lari lewat terus lari ke fase gerak gitu ya. Nah proses sebaliknya disebut juga desorpsi. Ya. Ada 4 jenis mekanisme proses di situ, sorpsi dan penyerapan, yaitu absorpsi sendiri, terus partisi, penukar ion dan eksklusi ya. Jadi kita bisa lihat di situ metodenya. Nah untuk absorpsi sendiri ya, yaitu penyerapan pada daerah permukaan fase diam ya. Terus berbeda dengan absorpsi ya. Kalau absorpsi itu semua permukaan, ini adsorpsi ya. Adsorpsi itu pada permukaan saja, jadi dipelajari di permukaan partikelnya, jadi menyerap di situ. Tapi kalau absorpsi, kalau kita mengenal absorpsi ya pada farmakologi ya, berdasarkan ADME gitu ya, absorpsi, distribusi, metabolik, ekskresi di situ. Absorpsi itu adalah penyerapan semuanya ya, semua permukaan diserap ya. Ya. Terus berikutnya adalah proses terjadinya disebabkan adanya interaksi. Jadi proses absorpsi itu ada interaksi elektrostatik ya, terjadinya ikatan hidrogen, ikatan dipol, induksi dari dipol-dipol atau ikatan van der Waals atau ikatan kovalen di situ, itu bisa jadi di situ. Berikutnya adalah fase diam. Ya, fase diam yang digunakan bersifat absorben ya, penyerap. Contohnya apa? Adalah silika gel. Ya, silika gel itu adalah fase penyerap. Terutama silika gel yang karena dia punya apa? Gugus silanool ya, gugus silanool. Silika berkaitan dengan hidroksi. Nah, gugus silanool ini ya kalau di HPLC dia termodifikasi dengan suatu atom karbon sehingga nanti mempengaruhi sifat polaritasnya. Yang tadi dia bersifat polar, dia bisa menjadi non polar ya. Nah itu ya disebut fase apa, KLT itu fase normal, sedangkan pada HPLC jadi fase terbalik ya, dilihat dari fase diamnya yang berbeda sifatnya ya. Nah gugus silanool di sini ya, bersifat sedikit asam ya, dan bersifat polar ya. Jadi kalau kita lihat silika itu polar itu ya, dan mampu membentuk ikatan hidrogen dengan solut yang agak polar. Jadi kalau ada senyawa nih ya, senyawa apa yang polar ya, dia bisa berikatan hidrogen ya, menjadi senyawa yang lebih polar. Kalau dia berikatan hidrogen itu mudah menempel di fase diamnya tadi ya. Ya kalau kita lihat ikatan oksigen hidrogen itu kan menyatakan bahwa senyawa itu cenderung polar gitu ya, semakin banyak semakin polar, semakin polar juga senyawa tadi ya. Contoh seperti pada air itu ya, dari ikatan hidrogennya ada 2 di situ ya, pada oksigen hidrogen sebelah kiri dan oksigen hidrogen di sebelah kanan, maka air cenderung bersifat polar. Nah di sini kalau kita lihat di dalam tabel ini adalah berdasarkan sifat polaritasnya ya, fase diam tadi. Yang paling polar apa? Yaitu alumina. Terus karbon aktif atau karkoal ya, ini yang karbon aktif arang gitu ya, yang kita lihat di produk kosmetik dicampur senyawa karkoal ya, dia bersifat polar. Makanya kalau dia bersifat polar maka dibuat sediaan sabun gitu ya, aman ya, karena akan larut dalam air tapi mempunyai daya serap yang tinggi, makanya disebut senyawa karkoal ya, karbon aktif ya, menyerap kotoran ya pada muka. Terus ada silika gel ya, terus magnesium silikat, selulosa dan resin. Nah ini adalah yang non polar ya. Selulosa itu ada di kertas biasanya ya, selulosa ya, senyawa polisakarid ya, di situ kita lihat. Nah tingkat kepolaran ya suatu pelarut organik, di sini kita bahas ke fase gerak, tadi sudah fase diam, yaitu ya alkana itu yang paling tidak polar ya. Jadi kayak etana, propana, metana ya, itu paling tidak polar ya, jadi dia non polar sekali. Terus diikuti senyawa alkena, senyawa-senyawa aromatis, ether, ester,
keton, aldehid, tiol, amin amida, alkohol, fenol, dan asam-asam organik ya. Jadi asam-asam organik itu yang polar ya. Ya. Contohnya apa asam organik ya? Asam benzoat, asam asetat, asam formiat itu cenderung adalah senyawa yang polar ya. Terus berikutnya absorpsi tergantung dari faktor-faktor di bawah ini ya, penyerapan permukaannya. Yang pertama adalah struktur kimia dari sampelnya atau solutnya, sehingga nanti dia mempengaruhi pada interaksi ikatan pada permukaan dari fase diam. Apakah terbentuk ikatan dipol-dipol ya kan, seperti itu ya, kita harus perhatikan apakah terbentuk ikatan ionik dan lainnya. Terus berikutnya ukuran partikel dari fase diam ya, apakah ukurannya semakin kecil apa semakin besar. Kalau semakin kecil, luas areanya semakin luas ya, daya ikatnya juga semakin kuat ya. Kalau semakin besar, luas areanya juga semakin kecil ya. Jadi partikel besar itu luas areanya jadi kecil ya, karena partikelnya besar. Terus kelarutan dari solutnya dalam fase gerak, apakah dia mudah larut dalam fase gerak atau tidak. Kalau dia mudah larut, dia mudah lepas dari fase diam ya, lebih suka pada fase diam, fase geraknya daripada dari fase diamnya. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Terus berikutnya adalah senyawa homolog ya, atau juga senyawa yang punya polaritas yang hampir sama. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi senyawa-senyawa homolog seperti ini contohnya misalnya untuk sampel kita ya, mempunyai polaritas yang sama ya. Biasanya adalah senyawa-senyawa kiral. Senyawa kiral itu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus bangunnya beda. Bedanya di apa? Pada posisi letak substituennya saja biasanya ya. Apakah dia ada di posisi orto, meta, para, atau juga pada levo maupun dextra di situ ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi kita harus tahu di situ ya. Jadi hampir-hampir sama polaritas. Kalau dia hampir sama polaritasnya, biasanya pemisahnya juga akan saling mendekati atau juga sama-sama dalam satu peak gitu ya. Karena polaritasnya sama ini. Nah, bagaimana cara membuat senyawa homolog ini berpisah? Ya, biasanya kita kalau dengan HPLC dengan cara gradien bertingkat ya. Fase geraknya diubah ya dengan berapa perbandingan yang berbeda setiap berapa menit gitu ya. Ini kan kelihatan. Tapi KLT ya kita lakukan optimasi fase gerak ya, perbandingannya juga berubah. Nah, itu kita akan lihat untuk senyawa-senyawa homolog seperti itu. Nah, ini adalah di tabel ini ya, adalah ya berapa energi absorpsi ya pada ikatan yang terbentuk pada suatu senyawa pada fase dengan menggunakan fase diam alumina, silika ya, dengan berbagai macam solvent di situ ya, kalau kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk senyawa-senyawa apa nih? Alipatik ya, alipatik aromatik ya, eluennya terus aromatik ya. Di sini kita bisa lihat berapa energi yang dihasilkan ya dari struktur senyawa. Ya, misalnya ada senyawa alkana di situ ya, senyawa hibridasi sp3 ya dengan alipatik ya, energi yang dihasilkan ikatannya minus ya 0,03 di situ ya. Nah, kalau alipatik aromatik sama sekali nggak menghasilkan absorpsi ya, berarti nggak ada ya energi sama sekali ya mengikat pada fase diamnya. Jadi lolos aja dia sama fase geraknya. Jadi kebawa sama senyawa alifatik tadi ya, alifatik aromatik. Tetapi pada senyawa aromatik untuk alkana tadi ya, baik alumina maupun silika itu punya daya rekat ya, dengan ditunjukkan berapa nih ya energinya ya. Energinya ikatannya itu sebesar absorpsinya 0,06 ya, ada 0,11 itu ya, jadi yang kelihatan ya. Nah, untuk senyawa alkena nih contoh ya, di alipatik aromatis dia mempunyai energi ikatan aromatik juga ada, tapi di alipatik itu ada pada alumina tapi kecil ya, pada silika nggak ada. Jadi kalau kita lihat di silika pakai apa
elemen alipatik, ya ikut ke bawah aja, ya. Nah, yang misalnya ambil contoh di sini adalah yang ada semua ini, ya. Contoh adalah senyawa karbonil. Nah, senyawa karbonil ini baik alipatik aromatis, ya, terus aromatik, ya, elemen yang digunakan baik alumina maupun silika itu akan kedeteksi, ya, ada energinya. Dia akan tertambat di fase diamnya tadi baik alumina maupun silika. Ya, tapi kalau energinya terlalu besar, ya, itu ikatannya terlalu tinggi, ya. Jadi kalau KLT tidak masalah, ini bagus, ya. Tapi kalau HPLC ini agak terlalu berat, ya, untuk menariknya karena butuh waktu yang lama, karena kan tarik ya dengan kecepatan flow yang tinggi, dia tertambatnya juga akan lurus dan akan lepas, tapi butuh waktu yang lama gitu, ya. Jadi kalau di KLT tidak masalah, ya, karena identifikasi dia ingin tertambat di fase diamnya. Tetapi kalau di APLC kita ingin dia tertambat di situ tapi lepas secara berurutan berdasarkan tadi energinya tadi, ya. Kalau energinya semakin kecil, dia akan lamanya di fase diam itu akan semakin kecil juga waktu lamanya tertambatnya. Tapi kalau energinya terlalu besar, waktu tambatnya akan lama juga di dalam fase diamnya tadi, ya. Jadi di situ kita lihat misalnya nih, ya, alumina pada senyawa apa nih, ya, karbonil yang punya hidroksi di situ, ya, gugus alkohol. Itu di alumina mempunyai ikatannya di senyawa alipatik, dia mempunyai energi kalori sebesar 21, ya, sangat tinggi sekali gitu, ya. Sehingga kalau kita memakai kayak plat alumina di situ, dia akan tertambat lama sekali, ya. Ya. Nah, ini akan butuh waktu reaction time yang panjang gitu, ya. Tapi kalau kita lihat ini ada senyawa seperti ini, ada senyawa yang spesifik gitu, ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, partisi berikutnya tadi tidak absorpsi, sekarang kita partisi adalah proses sorpsi, ya, dengan perbedaan solvent saat ekstraksi. Terus solut akan terdistribusi di antara fase gerak dan fase diam. Terus berdasarkan kelarutan relatif fase diam dan fase gerak terjadi pada cair-cair dan gas cair. Nah, ini kalau kita lihat, ya, berapa solut, ya, yang mempunyai energi partisinya, ya, kita lihat di situ. Ya, kita bisa melihat tingkat polaritasnya. Ya, semakin, ya, atas itu adalah suatu alkana, ya. Kalau kita lihat, ya, nilai V, ya, nilai V itu volume, ya, polaritas dari volume, ya, itu semakin tinggi, ya. Kalau semakin tinggi, dia bersifat semakin non polar. Sedangkan kalau dia semakin kecil cenderung bersifat polar, ya, polaritasnya juga akan semakin tinggi, ya. Terus ada juga beta di situ, ya, apa itu gamma, ya, itu adalah dispersinya, ya, itu, ya, elemen ini dispersinya kemana, ya. Nah, semakin bawah, ya, dispersinya semakin tinggi pula, ya, jadi kelarutannya, ya, di situ. Nah, itu, ya, dan lain kita lihat di situ. Terus berikutnya adalah pertukaran ion, ya. Pertukaran ion di sini, ya, solut-solut yang bertukar ion dalam fase gerak dengan ion yang bermuatan sama yang terikat dengan fase diam secara kimiawi. Terus yang kedua dengan reaksi anion kation, ya. Ini misalnya kalau kita lihat pada elektroforesis, ya. Di sini anion yang bermuatan, ya, negatif, ya, berkaitan dengan suatu garam, ya, menghasilkan suatu anion, ya, muatan negatif. Kation juga menghasilkan kation yang bermuatan positif. Di sini adalah R-nya adalah suatu senyawa resin, ya, Y-nya fase gerak, ya, X-nya adalah solutnya, ya. Jadi di sini solutnya di awal adalah bermuatan negatif semua. Nanti hasil akhirnya itu yang berbeda, ya.
Eksklusi sendiri adalah pada mekanisme sorpsinya ya, dan proses penyerapannya. Tidak ada interaksi spesifik antara solut dan fase diam, jadi tidak terjadi ikatan baik dipol dan lainnya. Pemisahannya tadi ya berdasarkan ukuran molekulnya ya, dari fase diam maupun dari solutnya. Itu eksklusi. Nah ini ya proses kalau kita lihat ini adalah efek atau pengaruh dari fase gerak ya berdasarkan nilai pH-nya ya pada kromatografi liquid ya atau HPLC. Di mana di sini diameter kolomnya adalah 0,4 cm, terus lebar kolomnya 30 cm, terus diameter dalamnya itu 10 mikron untuk partikelnya. Yang digunakan adalah oktanil desil silika. Dan fase geraknya adalah dipakai adalah 40% metanol, terus 60% air ya. Kalau kita lihat nih fase geraknya apa nih? Adalah polar ya. Di sini diberi buffer yaitu natrium hidrofosfat ya 0,025 molar ya, dengan flow kecepatan alir 2 mili per menit ya, lumayan kenceng ya, berarti biasanya reaction time-nya juga pendek ya harusnya ya. Terus obat yang dianalisis ya yang bulat itu adalah penasetin ya, analgetik. Terus yang kotak asam salisilat ya dengan nilai pKa 2,98 tingkat keasamannya. Terus fenobarbital ya yang segitiga dengan pKa 7,3. Terus nikotin dengan pKa 6,16, terus metilamin dengan pKa 10,1. Nah, kita lihat di situ. Nah, kalau kita lihat di situ ya pada pH apa nih? Yang kotak itu yang paling tinggi adalah nikotin ya, pKa 616. Dia mempunyai ya kalau dibaca ya pada pH asam ya, kita lihat ya pada pH asam ya, pH asam dia mempunyai retensi volume yang sangat kecil ya dibandingkan oleh yang itu apa ya, oh itu kotak ya, asam salisilat ya. Jadi asam salisilat itu kan ya jadi bersifat polar ya, jadi retention time-nya dia akan lebih ketarik ya, volumenya lebih tinggi daripada ya senyawa lain ya karena sifatnya asam di situ. Terus juga penasetin juga sama ya dengan asam salisilat. Terus yang paling rendah apa nih? Metiltilamin ya, karena tadi ya dia cenderung volume retention time-nya volumenya lebih kecil ya, lebih lama gitu tertambat di fase diam karena ya fase geraknya bersifat asam ya, sedangkan dia ada bersifat basa ya. Nah, sedangkan pada saat pH-nya naik gitu ya, pada saat basa, asam salisilat maupun penasetin itu volume waktunya dia rendah ya, kecil dibandingkan oleh senyawa-senyawa yang bersifat basa. Dia akan lebih condong volume ketarik, seperti contoh ya metilpenilamin itu ya, nah, itu sampai 40 retensi volumenya. Sedangkan berikutnya disusul oleh nikotin ya, terus baru fenobarbital ya, dan asam salisilat itu sendiri. Nah, itu contoh aja ya konsentrasinya. Nah, ini retensi volume kita sudah bahas. Terus ada di sini adalah standar ya dari polyester standarnya ya. Dan itu saja yang untuk pengantarnya. Nanti kita bahas tentang bab-bab lainnya berdasarkan metodenya ya. Ya, sekian saja untuk perkuliahan kromatografi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri saja perkuliahan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.